Sebelum melanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sesuatu yang disenangi pasti akan bernilai. Tapi sesuatu yang sudah tidak disukai pasti akan diabaikan dan akan menjadi barang rongsokan. Kalau kamu punya sesuatu disenangi, punya senang sama buah, pohon, kembang, bonsai, wah tiap hari pagi disiram, digunting, dirawat sampai bagus, akhirnya bernilai, ada harganya. Begitupun hidup ini, wahai saudaraku, wahai orang yang aku cinta, ketika engkau sudah disenangi oleh Allah, maka kau akan bernilai. Ketika seseorang itu disenangi oleh Allah, maka orang itu akan menjadi bernilai. Ketika orang disenangi oleh teman, disenangi oleh tetangga, disenangi oleh orang, maka kau pun ada nilainya di hadapan mereka. Ketika kau datang dalam kondangan, kamu orang termasuk orang yang disenangi dari sekian orang yang datang kondangan, maka kau akan diberikan tempat yang spesial karena engkau yang disenangi. Paham maksud apa? Paham maksud apa? Maka fastabiqul khairat, berlombalah kamu untuk berbuat baik agar kamu disenangi oleh pemilik kebaikan itu sendiri. Tidak perlu iri. Ada beberapa kiai datang dalam suatu acara, ya, yang undang fulan. Ketika yang datang itu kiai yang disukai, yang disenangi, alias guru yang paling dicocoki. Dari 10 kiai yang datang, semua diberikan tempat yang bagus, semua dirawat dengan baik. Tapi yang paling menjadi perhatian, yang paling diistimewakan, pasti gurumu atau kiai yang kamu cintai, yang kamu sukai. Sholatnya sama, wiridannya sama, doanya sama, ya, Qurannya sama. Di antara yang sama itu ada yang paling disenangi sama Allah. Itu yang akan diperlakukan khusus oleh Allah. Maka aku berharap semoga kita termasuk orang yang disenangi oleh Allah. Maka senanglah kamu dengan keadaan semacam ini, agar Allah pun senang kepadamu. Bahkan di tengah malam Allah itu memuji-muji, ya, di depan para malaikatnya. Wahai malaikat, kau lihatlah jamah manakib, kau lihatlah hamba-hambaku di tengah malam ini berzikir mengagungkan namaku. Hebat malaikat, disanjung di depan para malaikat. Tengah malam berjamaah berzikir, goncang ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiang aras digoncang, wahai jamaah, goyang. Sehingga Allah perintahkan, hai malaikat, perintahkan kepada tiang aras itu, suruh diam. Karena tiang itu apa namanya, bergoyang, suruh diam. Akhirnya turun malaikat bilang, wahai tiang aras, perintah Allah, diamlah kamu, jangan bergerak. Tidak malaikat, tetap aja, saya tidak akan berhenti wahai malaikat. Kenapa? Sebelum Allah ampuni dosa-dosanya dan sebelum Allah kabulkan doanya, orang-orang yang berzikir menyebut nama la ilaha illallah di tengah malam seperti ini, akhirnya disampaikan kepada Allah. Lalu kata Allah, katakan malaikat, aku kabulkan doa mereka dan aku ampuni dosa-dosa mereka. Baru berhenti itu tiang aras. Inilah keistimewaannya. Betapa besar, betapa dahsyatnya, ya, getaran daripada orang yang berjamaah berzikir la ilaha illallah. Luar. Lepaskan, bersihkan, ya, diri ini dari berbagai macam masalah. Ya, artinya masalah tetap ada. Tahu air di daun talas? Tahu air daun talas atau daun keladi? Tahu? Taruh air di situ. Kira-kira lengket apa enggak? Bekas apa tidak? Tidak. Jadilah hatimu seperti itu dengan dunia ini. Sekalipun masuk dan mati, enggak pernah lengket, keluar lagi terus seperti itu.
Orang yang tidak mau masalah, maka jangan berharap dia akan naik tinggi ke angkasa. Maka biarlah masalah itu datang sebagai bagian daripada motivasi keyakinan kamu kepada Allah. Jangan malah sebaliknya, dengan adanya masalah semakin yakin ketika Allah berkehendak tidak ada satu orang pun yang bisa menolak. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu itu ketika Allah membuat sesuatu pasti ada maksud dan tujuan. Maka cari dan temukan apa maksud dan tujuan itu. Pantang menyerah, pantang takut. Itulah yang Abah harapkan dari seluruh jamaah itu. Apa kesimpulannya tadi? Jadilah kamu orang yang disenangi oleh Allah. Tidak perlu kamu mencari nilai, tidak perlu kamu mempromosikan diri kamu sendiri, tidak perlu kamu menyuruh orang untuk memuji kamu. Maka Allah lah yang akan memuji kamu, Allah lah yang akan memberikan nilai kepada kamu. Ketika kamu sudah diberi nilai oleh Allah, maka makhluk yang lain pun akan memberikan nilai atas kamu. Caranya bagaimana, Pak? Amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah yang istiqomah. Tingkatkan aman wa taqwa, itu aja sudah. Dengan cara fastabiqul, ayo berlomba untuk berbuat baik, berlomba memperbaiki semua keimanan kita, keyakinan kita. Kita kadang nggak sadar bahwa iman kita tinggal separuh. Oh kagak, tetap saya mengatakan, katakan Tuhan itu satu, kan gitu ya. Tidak sadar kalau iman kita kadang tinggal separuh. Separuhnya Allah, separuhnya diri sendiri. Seakan-akan ada kekuatan diri, ada kekuatan lain selain kekuatan. Jadi kita kadang tidak menduakan Allah, tapi kadang kita menduakan kekuatan. Ada dua kekuatan dalam hidup kamu, ada dua kuasa dalam hidup kamu, atas kuasa Allah, atas kuasa kamu juga. Padahal tidak ada kuasa dalam dirimu kecuali kuasa Allah. Tidak ada kekuatan dalam diri kamu kecuali kekuatan. Tidak ada keberhasilan dalam diri kamu kecuali keberhasilan dari Allah. Maka leburkanlah secara utuh hidupmu ini kepada Allah. Disitulah baru kamu akan merasakan, di situ kamu akan melihat, di situ kamu akan ditunjukkan oleh Allah bahwasannya kuasanya itu adalahnya. Di situ kau akan menjadi manifestasi dari kerja perbuatan Allah. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib emang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.